Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Rizian Channel. Dan di video kali ini ya mungkin video ini nggak tahu singkat apa enggak ya, tapi di sini saya akan coba aja tunjukin kepada teman-teman semuanya. Mungkin entah teman-teman sadar atau enggak, entah teman-teman tahu apa enggak, entah teman-teman ngerti apa enggak tentang hal ini. Yaitu di sini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya. Dan di sini mungkin saya juga eksperimen ya, saya akan coba. Karena kenapa ada video ini, kenapa saya membuat video ini? Karena sekitar beberapa bulan yang lalu sebelum iPhone saya itu ada tragedi masalah gitu, sehingga semua storage, semua file-file yang ada di iPhone saya ini hilang semua. Saya itu pernah ingin membuat konten untuk update iOS untuk keperluan jailbreak. Nah, di situ saya itu posisi kalau nggak salah itu memorinya tuh penuh, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, masuk ke umum lalu penyimpanan iPhone. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihat tuh storage saya tuh penuh ya, udah 230-an GB, yang dimana dari 256 GB, yang dimana tuh udah nyesek banget teman-teman ya. Jadi saya bingung kalau misalkan mau update aplikasi, kalau misalkan saya mau buat video untuk keperluan YouTube ataupun untuk keperluan lain, misalkan story WA ataupun Instagram tuh saya bingung banget teman-teman, karena ini memori udah nyesek banget. Dan di sini keterangan juga yang paling banyak itu yang merah ya. Yang merah yaitu yang aplikasi, yang dimana sih kalau saya lihat di sini aplikasi sih kalau dihitung-hitung tuh nggak sampai teman-teman ya. Di sini aplikasi tuh sekitar berapa itu ya? 2/3 dari semua storage yang ada di iPhone saya. 2/3 tuh kalau 256 mungkin sekitaran 170-an kah? Saya nggak tahu, tapi kalau dihitung-hitung tuh kayaknya nggak sampai segitu teman-teman. Misalkan nih ada dokumen, ada foto, ada WhatsApp dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ini gimana ya teman-teman? Saya di sini tuh kurang tahu gimana mekanisme penyimpanan di iPhone atau iOS ini. Karena kalau misalkan saya hapus beberapa foto ataupun file yang ada di aplikasi file ini teman-teman ya, dan juga aplikasi misalkan di dokumen ini, itu saya udah coba hapus file-file yang besar-besar. Tapi setelah saya hapus dan saya cek lagi, itu penyimpanannya masih tetap segini-segini aja. Karena ya saya nggak tahu juga apa penyebabnya teman-teman ya. Dan di sini saya juga agak bingung gitu dengan penuhnya penyimpanan. Di sini saya akhirnya juga agak kesusahan teman-teman ya untuk melakukan update dari aplikasi-aplikasi yang ada di App Store ini. Ya karena kan kalau update tuh biasanya aplikasinya kan tambah gede ya ukurannya ya. Nah maka dari itu kalau misalkan kita melakukan update ataupun ya gampangnya sih sebenarnya sih saya nggak begitu peduli ya sama update aplikasi. Tapi yang saya istilahnya, yang saya ngerasa kayak keberatan, kayak kesusahan itu ketika saya pengen rekam video teman-teman. Karena saya tuh kan biasanya kalau rekam video tuh dalam kualitas di Full HD 60 fps, yang dimana tuh cukup memakan ruang banyak ya teman-teman ya. Jadinya saya agak kesusahan juga. Maka dari itu di sini saya akan sharing dan juga mungkin di video ini tuh berisi eksperimen ya. Apakah pemikiran saya itu terjadi atau tidak? Tapi kalau misalkan tidak terjadi pun, ini video tetap saya akan upload teman-teman. Jadi di sini untuk inti videonya ya mungkin judulnya juga sudah teman-teman lihat, yaitu eksperimen apakah dengan melakukan update iOS, memori atau penyimpanan iPhone atau iOS teman-teman itu bakalan berkurang. Jadi tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita coba untuk update versi iOS-nya. Oh ya teman-teman, di sini ngomong-ngomong saya masih berada di iOS 13.3 teman-teman ya. Yang dimana tuh saya kenapa nggak update ke versi iOS terbaru? Karena saya masih pingin yang namanya jailbreak. Karena nggak tahu, saya tuh kayak nyaman banget teman-teman dengan adanya jailbreak ya. Meskipun ya ada beberapa limit-limit ya, kayak misalkan aplikasi M-Banking atau aplikasi beberapa lainnya tuh, bahkan aplikasi Zoom itu bisa-bisa nggak bisa dibuka karena jailbreak teman-teman. Tapi ada beberapa trik yang bisa membypass semua itu. Di sini saya menggunakan iOS 13.3 dan di sini kita coba update ke versi iOS 13.5. Apakah penyimpanan iPhone atau penyimpanan memori di iDevice saya ini akan berkurang? Kita langsung aja coba update teman-teman ya. Colokan aja langsung iDevice teman-teman ke
laptop atau PC teman-teman ya. Nanti pastinya bakalan ke detect, langsung kebacakan ya. Jadi di sini teman-teman itu harus punya file IPSW ya yang teman-teman butuhkan sesuai versi iDevice teman-teman dan juga versi iOS yang akan teman-teman gunakan. Nah, di sini berhubung iTunes-nya juga sudah kebuka, tapi di sini kita nanti aja masuk ke iTunes-nya. Nah, jadi teman-teman itu download dulu file IPSW-nya. Dan untuk file download IPSW-nya, teman-teman semuanya udah tahu ya bahwa untuk mendownload file IPSW itu kita cukup menuju situs ipsw.me dan di sini teman-teman bisa pilih versi iPhone atau iDevice yang teman-teman gunakan. Misalkan di sini saya menggunakan iPhone 7 Plus GSM ya. Dan di sini teman-teman tinggal sini kan masih shine atau yang masih hijau tuh versi iOS 13.5 dan juga versi iOS 13.5.1. Nah, di sini karena saya ingin update ke iOS 13.5 untuk keperluan jailbreak, jadi teman-teman tinggal download aja sesuai keinginan teman-teman. Kalau saran saya sih meskipun teman-teman nggak di jailbreak tuh teman-teman cukup download ke versi iOS 13.5 aja. Tapi teman-teman kalau misalkan pengen versi terbaru ya teman-teman nggak apa-apa download versi iOS 13.5.1. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja dan di sini di bagian agak ke bawah. Nah, ini ada button yang berwarna biru nih, teman-teman tinggal klik aja. Nanti proses download file IPSW-nya akan berjalan dan teman-teman tinggal tungguin aja. Pastikan koneksi internet teman-teman itu stabil ya teman-teman ya. Ya nggak kenceng nggak apa-apa, yang penting stabil. Jangan sering reconnect, nanti bisa-bisa filenya itu korup teman-teman ya. Oke, tapi karena berhubung saya sudah mendownload file IPSW yang saya butuhkan, jadi di sini saya nggak perlu download lagi teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman setelah teman-teman melakukan download dari file IPSW, iDevice dan juga versi iOS yang teman-teman butuhkan, teman-teman tinggal masuk aja ke dalam iTunes ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke iTunes, pastikan iDevice teman-teman itu terkonek dengan iTunes di PC atau di laptop teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian situ teman-teman ya, di mana ya yang pokoknya saya tunjuk pakai tangan atau pakai mouse itu ada icon iPhone kecil ya. Mungkin teman-teman di proses ini juga udah tahu, nggak perlu saya tunjukkan atau nggak perlu saya bahas secara detail. Dan teman-teman di sini bisa teman-teman lihat, untuk mungkin juga teman-teman udah tahu ya bagaimana caranya melakukan update iOS menggunakan iTunes, tapi file IPSW-nya tuh dari kita sendiri atau kita menggunakan file IPSW mandiri, bukan download dari aplikasi iTunes-nya langsung. Nah, di bagian sini nih yang saya tunjuk pakai tangan, nah itu ada dua pilihan kan, ada update dan juga restore ya teman-teman ya. Nah, di sini kita pilih yang update ya. Ingat, kita pilih yang update bukan yang restore. Kalau misalkan kita pilih yang restore, maka semua data di iPhone atau di iDevice teman-teman itu bakalan hilang. Tapi kalau teman-teman memilih menu update, data di iDevice teman-teman itu bakalan aman karena update ini ya cuman mengupdate, cuman memperbarui versi iOS yang ada di iDevice teman-teman dengan versi iOS yang bakalan teman-teman gunakan IPSW-nya yang sudah teman-teman download tadi. Oke, di sini kita klik aja update. Tapi di sini untuk pengguna Windows yang menggunakan laptop Windows atau PC Windows biasa normal pada umumnya, itu teman-teman jangan klik tombol update langsung karena nanti proses ini akan mendownload secara online dari aplikasi iTunes-nya. Jadi di sini teman-teman untuk klik update-nya, sebelum teman-teman klik update, itu teman-teman tahan tombol shift di laptop atau di keyboard PC teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik tombol shift dan juga klik kiri untuk tombol update. Maka bakal muncul pop-up baru untuk memilih file IPSW yang sudah teman-teman download tadi. Nah, kalau sudah proses seperti ini, tadi kan teman-teman udah download file IPSW dari iOS dan juga iDevice teman-teman. Nah, itu teman-teman tinggal pilih aja. Nah, di sini kan sudah saya download tuh ya. Di sini iPhone 5.5 P3, di sini versi iOS 13.5, teman-teman tinggal double klik aja di sini dan akan ada pertanyaan. Teman-teman tinggal klik update aja. Maka di sini iTunes-nya akan ekstrak dari file IPSW-nya. Jadi di sini teman-teman tinggal tungguin aja sampai prosesnya selesai. Oh ya teman-teman, catatan juga untuk proses ini hati-hati dengan kabel data dan juga iDevice teman-teman ya. Jadi iDevice teman-teman di sini tuh jangan sampai kegoyang-goyang, dan juga baterai dari iDevice teman-teman ini pastikan juga cukup ya. Dan di sini karena prosesnya itu cukup lumayan lama, jadi ya minimal 50% ke atas lah ya iDevice teman-teman. Dan juga mungkin saya kasih tahu juga pada teman-teman semuanya, kalau misalkan iDevice-nya itu terjailbreak,
apakah masih bisa update? Jawabannya sangat-sangat bisa teman-teman. Karena jailbreak itu hanya apa istilahnya ya, proses yang gak ada apa-apanya dengan update. Jadi kalau misalkan diupdate, semua jailbreak teman-teman tuh bakalan hilang. Jadi sekali lagi, kalau misalkan teman-teman ingin update, pastikan semua jailbreak teman-teman itu ya udah nggak diperlukan, atau teman-teman nggak masalah kalau misalkan file-file jailbreak teman-teman tuh bakalan hilang. Tapi kalau misalkan masih ada file-file jailbreak yang masih pingin teman-teman selamatkan, atau teman-teman pengen pakai nantinya, teman-teman backup dulu untuk file-file jailbreaknya. Karena kalau teman-teman melakukan update ketika posisi jailbreak, itu file-file dan juga proses jailbreaknya bakalan hilang dan tertimpa ke versi iOS yang teman-teman update saat ini teman-teman ya. Jadi di sini prosesnya sekitar mungkin maksimal tuh setengah jam. Jadi teman-teman tinggal tungguin aja. Dan di sini tuh nggak butuh koneksi internet yang kenceng ya. Karena di sini cuman internetnya berfungsi untuk memverifikasi file IPSW yang teman-teman download dengan Apple, apakah itu udah benar dan juga filenya valid. Kalau misalkan udah, di sini tinggal proses ekstrak aja. Dan di sini yang dibutuhkan yaitu prosesor dari laptop atau PC teman-teman. Ya daripada saya banyak ngomong, jadi saya skip aja ya, meskipun saya berharap sih 10 menit ya teman-temannya. Oke lah, kita tungguin aja sampai proses update-nya selesai teman-teman. Nah, teman-teman di sini kan sudah selesai preparing, dan di sini bakalan aplikasi iTunes teman-teman ini bakalan minta untuk masukin passcode di iDevice teman-teman. Jadi di sini teman-teman tinggal masukin passcode aja. Di sini nggak bisa untuk Face ID atau fingerprint ya teman-teman ya, karena di sini butuh passcode. Nanti kalau sudah bakalan proses updatingnya bakalan otomatis berjalan. Jadi sekali lagi teman-teman pastikan untuk koneksi internet, kabel data atau kabel lightning, dan juga PC atau laptop teman-teman tuh harus stabil atau harus lancar ya. Jadi pastikan nggak ada gangguan atau nggak terganggu, biar prosesnya lancar dan iDevice teman-teman sukses dan juga nggak ada masalah untuk proses update-nya. Karena ini juga ya lumayan juga teman-teman, kalau misalkan ada masalah itu agak ngeri. Ini bisa teman-teman lihat iDevice saya barusan bunyi, dan di sini suruh masukin passcode, dan ya iDevice saya ternyata kembali secara normal. Jadi ternyata tadi update-nya itu ya sempat gagal, tapi ternyata nggak harus reset factory, ternyata masih bisa. Dan ya akhirnya setelah saya deg-degan banget coy, semoga aja data-datanya nggak hilang gitu kan, dan ternyata data-datanya di sini masih ada teman-teman. Dan sesuai judul di video ini, bentar saya turunin dulu gratisnya. Dan sesuai judul di video ini, apakah berhasil atau apakah bekerja? Konspirasi atau konspirasi dong. Pemikiran saya yaitu setelah kita melakukan update iOS itu, memori penyimpanan iPhone kita bakalan berkurang banyak. Kita langsung aja cek ke mengenai di sini, salah teman-teman. Kita cek ke mengenai, dan di sini bisa teman-teman lihat juga bahwa versi iOS saya sudah di iOS 13.5 teman-teman. Jadi di sini udah bener ya versi iOS 13.5. Tadi kan iOS 13.3 teman-teman ya. Dan inilah momen-momen apakah storage atau penyimpanan iPhone saya akan berkurang. Kita coba cek, tadi kan sekitar 230-an giga ya. Dan sekarang kita coba cek 1, 2, dan 3, dan ternyata tidak berkurang teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman lihat juga bahwa penyimpanan iPhone saya ini masih tetap 235 GB teman-teman ya. Jadi di sini intinya bahwa mungkin teman-teman ada yang pernah dengar mungkin ya, tapi di sini saya akan menunjukkan bahwa ketika kita mengupdate iOS itu tidak bisa atau tidak mengurangi penyimpanan iPhone atau penyimpanan iDevice kita. Jadi ya seharusnya sih kalau misalkan kita logika, harusnya kalau kita sudah mengupdate iOS itu harusnya memori penyimpanan kita semakin sempit, tapi ternyata di sini tidak teman-teman. Dan juga memori kita juga tidak semakin lega juga. Jadi intinya ya video ini mungkin agak gagal ya bisa dibilang. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa meskipun eksperimen ini gagal, tapi video ini mungkin akan saya upload. Tapi entah itu uploadnya kapan,
intinya video ini tetap akan saya upload. Oke guys, jadi mungkin teman-teman bisa tulis juga pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah tentang video kali ini. Jadi thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai detik ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, share, dan juga subscribe pastinya, biar channel lebih berkembang dan kalian gak ketinggalan info teknologi terkini dan juga eksperimen-eksperimen teknologi juga mungkin ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk episode kita kali ini, dan thank you buat teman-teman semuanya, dan Rizian Channel pamit. Have a nice day and goodbye.